Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi sama aku Wulan di podcast Masih 7. Dan kita masih di segmen Narsis, Narasi Si 7 Sehat. Oke, hari ini Wulan ditemani juga nih sama seseorang di samping aku ya, yang cantik jelita. Yang hari ini kita akan ngebahas apa nih? Boleh kita kenalan dulu sebelumnya ya. Boleh. Dengan dokter cantik yang ada di samping kita. Boleh diperkenalkan dulu dok, dengan siapa nih? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan ya Bu Ulan, nama saya Suci, Dokter Suci. Sebenarnya saya cuma dokter internship ya di sini ya. Oke. Semoga lah setelah podcast ini bisa memberikan manfaat lah setidaknya sedikit gitu ya untuk yang melihatnya nanti. Oke, berarti dengan dokter Suci ya. Oke, dokter Suci. Hari ini kita akan ngebahas apa nih dokter Suci? Jadi hari ini kita akan membahas seputar penyakit tekanan darah tinggi ya kalau masyarakat bilangnya, tapi kalau di medis kita sebutnya itu adalah hipertensi. Jadi kita itu tentang mitos dan fakta, resiko dari hipertensi, kemudian kepatuhan pengobatannya gitu. Oke, berarti kita akan ngebahas hari ini terkait hipertensi ya. Yes. Nah, ada nama khusus nggak nih dok kita pakai di hari ini untuk hipertensinya? Jadi kita punya nama khusus untuk podcast kita hari ini yaitu Visioner. Visioner, apa sih visioner tuh dok? Jadi visioner adalah kependekan maksudnya ya, kependekan dari video edukasi tentang orang hipertensi. Oke, pokoknya hari ini kita akan ngebahas seputar hipertensi ya. Betul. Nah, kita mulai dari apa dulu nih ya? Kita mulai dari hipertensi sendiri nih. Hipertensi itu sebenarnya apa sih dok? Jadi hipertensi itu kalau seandainya orang awam itu menyebutnya adalah tekanan darah tinggi. Nah, seperti namanya, jadi hipertensi itu artinya adalah tekanan darah yang tinggi. Kapan dia dikatakan tinggi? Dikatakan tinggi jika kita periksa itu nilainya di atas 140/90. 140/90. Yes. Oke, berarti dikatakan tekanan darah kita itu tinggi apabila dia sudah di 140/90. Nah, Betul. kalau untuk normalnya nih dok, kan kalau untuk batas bawah pasti ada juga dong untuk tekanan darah. betul, Nah, kalau untuk normalnya berapa sih sebenarnya tekanan darah ini? Kalau idealnya itu tekanan darah kita adalah 120/80. Jadi dia selagi nilainya 120 sampai 130/80 sampai 85 itu masih aman. Tapi kalau seandainya nilainya sudah mulai 130/85 itu kita harus takut akan berisiko menjadi lebih tinggi lagi. Tapi dia dikatakan dia hipertensi jika tekanan darahnya sudah di atas 140/90. Oke, berarti kalau dia di 135/85 bisa dikatakan dia prehipertensi ya, sudah menuju ke hipertensi. Iya, betul. Oke, nah sudah kita jawab tadi sama dokter Suci terkait apa hipertensi itu. Nah, sekarang kita bahas gejalanya gimana sih dok sebenarnya kalau seorang yang sudah terkena hipertensi ini? Jadi kalau seandainya kita sudah terkena hipertensi itu biasanya pasien datang paling sering ya, itu keluhannya adalah sakit kepala. Sakit kepala, berat pada bagian puduk, kemudian pusing, kemudian ada juga yang mengeluhkan dia badannya pegal-pegal, kemudian ada juga yang kalau bahayanya itu sampai matanya kabur. Terus kalau tekanan darah terlampau tinggi itu bisa juga gejalanya seperti berdebar-debar sehingga menyebabkan kita menjadi gelisah gitu. Oke, berarti gejalanya hampir sama dengan gejala kolesterol berarti ini dok? Nah, kalau kolesterol mungkin hampir-hampir mirip ya, tapi kalau seandainya kolesterol itu lebih seringnya itu keluhannya adalah badan terasa berat dan pusing seperti melayang. Nah, itu paling sering tuh kolesterol seperti itu. Jadi kalau di hipertensi ini dia lebih ke sakit kepala, kalau kolesterol ini kayak fly gitu ya, melayang-layang kayaknya ya. Melayang, pusing melayang gitu. Oke, nah itu dia. Nah, gimana kalau terkait dengan tadi sudah gejalanya? Siapa sih sebenarnya dok yang beresiko tinggi untuk terkena hipertensi ini? Yang beresiko tinggi. Jadi apa penyebab atau yang resiko tinggi terkena hipertensi itu pertama adalah keturunan. Keturunan dulu. Jadi kalau seandainya kita memiliki orang tua yang hipertensi itu berarti kan dia bisa diturunkan ke kita genetiknya. Nah, yang kedua adalah usia.
Nah, semakin bertambahnya usia memang tidak bisa kita pungkiri dengan kondisi tubuh yang tidak semaksimal dulu, kemudian fungsi tubuh kita yang sudah mulai menurun, itu sangat berisiko, terutama pembuluh darahnya yang sudah berubah ya sifatnya. Nah, itu berisiko tinggi untuk terkena hipertensi. Nah, yang kemudian adalah pola hidup dan pola makan Oke. gitu. Pola hidup dan pola makan ya. Kalau berarti mereka yang sudah mempunyai orang tua atau kakek nenek yang mempunyai sakit hipertensi, kemungkinannya dia untuk terkena hipertensi itu lebih tinggi gitu ya. Terus dengan dia yang berat badannya berlebih dengan yang berat badannya lebih ideal, itu berarti lebih berisiko juga mereka yang terkena berat badan berlebih gitu ya. Yes, betul, Nah, betul. kalau untuk di berat badan ini berarti kan berkaitan dengan pola makan gitu Iya, ya. betul. Nah, pola makannya sebenarnya yang menyebabkan hipertensi itu yang seperti apa sih sebenarnya, Dok? Kalau kita bilang jeleknya itu ya, kalimatnya makan yang aur-auran. Maksudnya makan makanan yang suka makan yang cepat saji, makanan yang lemaknya tinggi, makanan yang berminyak, dan yang paling berpengaruh sekali untuk tekanan darah tinggi yaitu makanan yang tinggi garam Oke, gitu. berarti makanan yang tinggi garam. Salah satunya berarti kalau ini tidak kita sadari ya, Dok ya, kayak ada keripik-keripik itu Nah ya, iya, cookies-cookies gitu biasanya ya. kan ibu-ibu atau bapak-bapak yang tekanan darah tinggi, "Ibu konsumsi garamnya sudah dikurangi." "Sudah Dok, garam di dapur sudah dikurangi." Tapi kerupuknya bisa sebungkus sehari. Terus beli gorengan yang itu, yang di jalan itu kan maksudnya bukan salah abang-babang yang di jalan ya, Iya. maksudnya gorengan-gorengan itu kan dia pakai penyedap juga Iya. supaya dia terasa enak gitu kan. Nah, itu tidak terpikirkan sama penderita hipertensi gitu. Jadi sebenarnya garam ini tidak hanya garam dapur saja ya, Dok ya. Ternyata penyedap rasa pun di dalamnya itu ada kandungan natriumnya ya yang bisa menyebabkan tensi kita jadi tinggi atau tekanan Yes. darah kita jadi tinggi. Nah, Betul. berarti itu yang harus dijaga nih sobat narsis. Harus dihindari makanan-makanan yang bisa memicu untuk tekanan darah kita menjadi tinggi gitu ya. Nah, itu untuk yang pola makan yang tidak baiknya. Bagaimana dengan pola makan yang sebenarnya yang bagus itu seperti apa sih, Dok? Nah, pola makan. Jadi kan tubuh kita itu sebenarnya butuh pertama protein, kemudian karbohidrat, lemak, vitamin, mineral gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita pastikan dia seimbang, itu sebenarnya bagus untuk tubuh kita. Nah, tapi kalau seandainya ada aja yang berlebih gitu tidak seharusnya dengan sesuai dengan takarannya. Misalnya garam. Garam itu kan sebenarnya kebutuhan kita tuh 1/4 sendok. Itu terutama untuk pasien penderita hipertensi ya. Nah, 1/4 sendok. Kalau seandainya dia lebih dari itu sangat berisiko untuk menyebabkan tekanan darah kita menjadi tinggi. Jadi yang sehatnya itu pertama pastikan gizi kita itu seimbang. Jadi protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral itu seimbang. Apa contohnya maksudnya vitamin ini yang terdapat pada buah-buahan. Jadi kan kebanyakan kan orang-orang sekarang cuma memikirkan karbohidrat, proteinnya, lemaknya, tapi vitaminnya tidak diperhatikan gitu ya. Kemudian kan selain itu vitamin juga terdapat pada sayur-sayuran. Jadi intinya penuhilah 3 kebutuhan pokok tadi, protein, mineral, dan lemak, tapi jangan lupa juga dengan vitamin dan mineralnya. Banyak minum air putih gitu. Oke, itu dia pola makan yang bagus untuk kita menghindari dari hipertensi gitu ya. Nah, tadi juga kita sudah bahas tentang pola hidup, aktivitas gitu ya. Tadi Iya. pola makan sudah, sekarang pola hidup. Pola hidup yang seperti apa sih, Dok, yang bisa menyebabkan kita tuh tekanan darahnya menjadi tinggi? Nah, biasanya itu kalau pola hidup ini pertama kan kita istirahat lah, kita perhatikan apakah istirahatnya cukup gitu. Kan ada beberapa orang dia merasa asalkan tidurnya 9 jam, mau dia tidur jam 2 pagi terbangun jam 10 pagi itu nggak apa-apa, dia mikirnya gitu. Padahal yang dikatakan tidur ya istirahat yang cukup itu adalah dimulai dari paling lama itu jam 11 malam itu sudah tidur. Nah, kemudian nanti jam 6 atau jam 7 terbangun gitu ya, jam 5 lah sholat subuh dulu. Tapi ada juga orang yang menyangka bahwa tidur jam 2 pagi asalkan tidurnya tercukupi 7 jam 8 jam itu bagus, padahal itu tidak bagus. Jadi pastikan istirahatnya cukup, jangan begadang ya, maksudnya itu begadang kali ya maksudnya itu. Maksudnya janganlah tidur jam 2 pagi walaupun terbangunnya nanti jam 9. Lebih baik tertidur jam 8 malam terbangun jam 2 pagi daripada tidur baru jam 2 pagi. Nah, kemudian yang kedua aktivitas fisik, yaitu berolahraga. Nah, usahakanlah lakukan aktivitas fisik ini 30 menit, selama 30 menit sehari dan lakukanlah setidaknya 3 kali dalam seminggu gitu. Nah, kemudian bisa memanajemen stres. Itu stres juga bisa ikut serta lah dalam meningkatkan tekanan darah gitu.
Berarti, kan kita pernah dengar nih Dok, kalau seandainya lagi banyak pikiran, lagi banyak pekerjaan, tekanan gitu, kita tekanan darah itu menjadi tinggi. Ya. Berarti itu bisa dikatakan kita sebagai hipertensi itu kayak gimana sih Dok? Misalnya kayak saya nih, Wulan nih, kan biasanya cuman 120/80 gitu Mhm. kan, ternyata punya, saat itu pekerjaan yang luar biasa yang membuat tekanannya tuh jadi naik pas dicek gitu kan, Mmm. jadi 135 atau Iya. 140 di saat itu Iya gitu iya. kan, tapi biasanya tuh tidak. Nah, dikatakan dia sebagai pasien hipertensi ini tuh dengan kondisi seperti apa sih sebenarnya? Oh gitu. Jadi kan ada beberapa kondisi yang menyebabkan tekanan darah kita itu bisa ketika dicek dia menjadi tinggi. Misalnya ketika kita emosional atau kita sedang stres, kemudian kita sedang banyak aktivitas, atau mungkin kita sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Jadi kalau seandainya sebelumnya kita tidak pernah didapatkan tekanan darah kita tinggi, tapi keadaannya misalnya Bu Wulan lagi apa namanya, lagi banyak banget kegiatan yang biasanya tekanan darahnya nggak tinggi, tiba-tiba kok jadi tinggi gitu. Jadi itu bukan berarti sudah didiagnosis hipertensi, karena memang ada beberapa keadaan yang menyebabkan tekanan darah kita itu menjadi tinggi. Kayak tadi aktivitas, makanya pasien-pasien yang melakukan tekanan darah itu kita sarankan dia untuk istirahat dulu sejenak. Jangan misalnya baru naik tangga atau baru sampai langsung kita cek tekanan darahnya, karena itu bisa nanti apa namanya, menjadi rancu gitu. Dipastikan pasien dalam keadaan tenang baru kita periksakan gitu. Oke. Nah, berarti beberapa kali pemeriksaan sih Dok bisa dikatakan dia itu sudah hipertensi? Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk yang tidak memiliki risiko sama sekali ketika kita dapatkan tekanan darahnya tinggi, itu biasa kita sarankan dulu. Kan pertama kita tanyakan dulu bagaimana pola makannya, pola hidupnya. Nah, kalau seandainya memang kenanya di sana, kita atur dulu, kita ubah dulu pola hidup dan pola makannya sekitar 2 minggu sampai 1 bulan, kemudian kita periksakan lagi. Tapi kalau seandainya diperiksa yang kedua ternyata masih tinggi juga, maka orang tersebut kita katakan dia tekanan darah tinggi atau sudah terdiagnosis hipertensi. Tapi kalau seandainya dia sudah memiliki resiko seperti adanya keturunan, kemudian apa namanya, pola makan dan pola hidupnya aur-auran, nah kemudian apalagi dia merokok, nah lalu dilihat dari berat badannya juga dia melebihi dari minimalnya ya, batas minimalnya, itu biasanya kita coba dulu lakukan pemeriksaan pada hari itu 2 kali. Jadi kita periksa pertama, kita istirahatkan lagi pasiennya, kita periksa lagi, kalau seandainya memang tinggi maka kita tegakkan dia diagnosisnya hipertensi gitu. Oke, nah itu dia ya untuk, mereka yang terkena hipertensi itu seperti itu ya Mhm, diagnosanya. Nah, iya, bagaimana dengan, kita kan juga pernah mendengar nih, kolesterol yang berkaitan dengan hipertensi. Nah, mhm. itu sebenarnya kayak gimana sih Dok? Apakah hipertensi ini menyebabkan kolesterol atau kolesterol ini menyebabkan hipertensi? Atau sebenarnya gimana sih hubungan mereka berdua ini Iya gitu? iya iya, betul betul. Jadi sebenarnya itu dia kolesterol yang bisa menyebabkan hipertensi, karena kolesterol yang terlalu tinggi di dalam tubuh kita itu dia lama-lama akan merusak pembuluh darah di tubuh kita. Sehingga kalau seandainya dia dibiarkan biasa tinggi-tinggi terus di tubuh, itu bisa mempengaruhi tekanan darah nantinya gitu. Jadi kolesterol merupakan salah satu faktor resiko, tekanan darah menjadi tinggi, seperti itu. Oke, berarti kolesterol yang bisa menyebabkan hipertensi berarti ya? Mhm mhm. Oke. Nah, Dok, selanjutnya kita, membahas tadi dokter di awal sudah bilang kalau kita kan, terkait mitos dan fakta yang Mmm, ada di hipertensi gitu ya. iya. Nah, sebenarnya apa aja sih Dok mitos-mitos yang biasanya ini ada di masyarakat, Mmm. tapi ternyata itu nggak bener gitu? Oh gitu. Jadi mungkin yang sering saya dengarkan kan kalau mitos itu pertama banyak yang beranggapan bahwa hanya usia tua saja yang akan terkena hipertensi. Nah padahal sebenarnya hipertensi bisa mengenai remaja juga, bisa mengenai anak-anak juga dalam kondisi-kondisi tertentu. Bahkan dengan perkembangan zaman, dengan aktivitas yang meningkat, terus makanan yang bertebaran di mana-mana yang tidak sehat, itu bisa menyebabkan, malah di usia yang dini itu kita sudah terkena hipertensi. Nah, kemudian yang kedua yaitu apakah orang yang sudah tua yang mengalami hipertensi itu tidak perlu diobati karena itu hal yang normal. Malah di usia yang tua ketika dia terkena hipertensi itu gejalanya akan lebih berat gitu. Jadi itu harus diobati, bukan berarti itu hal yang normal dan tidak perlu diobati, itu salah. Nah, kemudian ada juga mitosnya
Kalau seandainya dia sudah berobat gitu kan, sudah didapatkan nih misalnya awalnya dia memang hipertensi, lalu ketika dia periksa tekanan darahnya normal dan tidak ada gejala lagi, terus dia hentikan obatnya. Nah, itu salah. Karena hipertensi, ketika kita pertama kali sudah terdiagnosis hipertensi, maka itu adalah penyakit yang akan kita tanggung seumur hidup. Jadi dia penyakit yang dialami seumur hidup, dia tidak dapat disembuhkan, tapi dia dapat kita kontrol. Jadi walaupun sebenarnya tidak memiliki gejala apapun kita saat itu, atau kita tekanan darahnya normal, sudah normal, walaupun berkali-kali dicek itu normal, tidak bisa kita hentikan dengan sendirinya. Nah, lalu apalagi misalnya mitosnya, apa namanya, apakah Merusak ginjal gitu, merusak ada juga. ginjal gitu ya. Nah, malah dengan tensi yang dibiarkan tanpa mengkonsumsi obat, kita tahu tekanan darah yang tinggi, dia akan menyerang berbagai organ yang ada pada tubuh kita. Jadi kalau kita biarkan dia terombang-ambing tekanan darah itu dalam tubuh, dia akan menargetkan organ-organ yang bisa dirusaknya. Nah, kalau seandainya kita hanya berpikir apakah minum obat dia merusak ginjal, malah tidak meminum obat yang bisa merusak lebih dari ginjal yang dirusaknya gitu. Oke, nah itu tadi ya dok ya. Sebenarnya ketakutan-ketakutan di masyarakat ini karena meminum obatnya ini. Karena minum obatnya harus seumur hidup gitu Iya, ya. betul. Jadi mereka berpikir dengan obat ini nanti malah ginjalnya jadi rusak gitu kan. Padahal obat ini kan sebenarnya sudah didesain gitu ya Iya. untuk memang dikonsumsi seumur hidup. Betul. Jadi tidak akan mengganggu kemana-mana, malah berbahaya kalau seandainya kita tidak meminum obat. Nah jadinya bisa kemana-mana gitu ya. Salah satu kemana-mananya yang sering kita dengar itu kayak stroke ya dok ya. Iya, betul. Jadi bagaimana sih dok kalau bisanya hipertensi ini menjadikan seseorang itu stroke gitu? Nah, jadi kan kenapa hipertensi itu bisa menyebabkan seseorang itu stroke? Kita bayangkan aja seperti pipa ya, pipa tadi dia tidak fleksibel, kemudian bayangkan pipanya kecil lubangnya, kemudian tiba-tiba tekanan darahnya tinggi, tekanan yang diberikan itu tinggi dengan kondisinya yang sudah rapuh, tidak seperti kuat seperti biasa. Nah, kita biarkan itu terjadi terus di tubuh kita, terutama di bagian otak kita, itu terjadi berkali-kali akan menyebabkan pecah pembuluh darah di kepala kita itu. Nah, menyebabkan nanti darah terkumpul dan mendesak bagian otak kita. Jadi makanya kebanyakan pasien-pasien itu tiba-tiba dia tidak sadarkan diri karena dia tidak sadar kalau tekanan darahnya sudah dibiarkan sering tinggi gitu. Jadi bahaya sekali, itu yang paling kita takutkan untuk orang-orang yang tekanan darah tinggi tapi tidak terkontrol gitu. Malah yang tidak bergejala itu yang paling kita takutkan ya. Karena kalau seandainya yang tidak bergejala, kita tidak punya tanda-tandanya gitu. Kita tidak bisa menangkapnya gitu untuk mengobatinya gitu. Kadang orang yang tidak bergejala dia memilih untuk tidak berobat, tidak melakukan pemeriksaan gitu. Oke, berarti kita ingatkan ya buat sobat narsis, apabila sudah mempunyai tekanan darah di atas 140 dan itu terus menerus seperti itu, disarankan untuk ke dokter dan meminum obatnya setiap hari ya dok ya. Walaupun nih tidak ada gejala apapun. Nah, Iya. gejala seperti sakit kepala tadi ya, atau tadi badan pegal-pegal, punggung pundak sakit segala macam gitu ya dok ya. Walaupun tidak ada, kita merasa sehat-sehat saja nih. Nah, itu yang lebih berbahaya karena Iya. alarm di dalam tubuhnya ini sudah tidak berfungsi berarti ya Yes, dok ya. betul sekali. Harusnya kalau tekanan darah kita tuh sudah mulai tinggi, akan ada alarm alami dalam tubuh kita yang seperti sakit kepala dan teman-temannya tadi. Apabila tidak dan itu dibiarkan, nah tadi yang bisa menjadi stroke, terus ke penyakit-penyakit lain apabila seandainya nanti pecahnya di tempat lain ya dok ya. Iya, betul. Kalau istilahnya di dunia kedokteran itu kayak silent killer ya dok ya. Iya, silent killer, diam-diam dia membunuh gitu. Oke, itu dia untuk hipertensi tadi. Nah dok, selanjutnya bagaimana penata laksanaan untuk kita agar terhindar dari hipertensi? Agar terhindar ya. Nah, terutama itu yang berisiko tinggi tadi. Nah, kalau seandainya dia memiliki risiko yang tinggi, keturunan tadi, terus pola makan, pola hidupnya tadi. Nah, itu yang pertama adalah ubahlah pola hidup dan pola makan tersebut. Yang tadinya garamnya yang biasa dikonsumsi tinggi dikurangi. Nah, kalau seandainya tidak seimbang antara protein, lemak dan vitamin mineralnya diseimbangkan. Jangan hanya fokus di
energi utamanya saja, tapi fokuskan juga ke vitamin mineral yang kita butuhkan. Nah, kemudian lakukanlah aktivitas fisik tadi. Aktivitas fisik yang dilakukan 30 menit sehari, dilakukanlah 3 kali dalam seminggu. Kemudian istirahatnya dicukupkan, jangan hindarilah begadang. Nah, kemudian manajemen stresnya juga. Manajemen stres itu perlu, karena kalau seandainya kita sudah memiliki resiko, itu bisa dia mencetuskan menjadi hipertensi nantinya gitu. Walaupun sebenarnya stres tidak penyebab utamanya ya, tapi kalau seandainya kita sudah memiliki resiko itu dan dengan keadaan stres, tekanan darah kita sering tinggi, maka dia nanti bisa menjadi permanen, kita takutkan gitu. Oke, itu dia ya Sobat Narsis ya, terkait dari hipertensi yang kita sudah bahas sama Dokter Suci nih. Ada lagi nih Dok yang akan disampaikan ke Sobat Narsis terkait hipertensi? Ya, jadi terkait hipertensi itu seperti yang dibilang tadi, kita nggak bisa bermain-main karena dia merupakan penyakit pembunuh diam-diam. Dengan tidak adanya gejala, dengan kita menghentikan obat secara tiba-tiba gitu, ya, dan tidak komunikasikan dulu kepada dokter gitu kan. Padahal kan sebenarnya faktanya pengobatannya seumur hidup, jadi tidak bisa dihentikan tiba-tiba. Nah, jadi lakukanlah cek rutin tekanan darah. Jadi kita bisa juga menentukan dengan tekanan darah yang segitu berapa dosis obatnya gitu kan, apa jenis obat yang diberikan gitu. Dan sangat tidak baik kalau seandainya kita menentukan sendiri obat dan dibeli ke apotek sembarangan gitu, karena tekanan darah kita itu harus kita cek dulu untuk memastikan dosisnya. Itulah mengapa lakukanlah cek rutin tekanan darah tersebut. Nah, kemudian hindarilah asap rokok. Nah, udah tahu rokok itu dia bisa merusak pembuluh darah kita, sudahlah hipertensi merokok pula, nah, nggak sembuh-sembuh. Nah, bayangkan kita tekanan darah kita tinggi, kita anggaplah kita minum obat, tapi yang yang mendukung untuk terjadinya nggak kita hindari, jadi sama sia-sia juga kita. Nah, kemudian tadi diet yang seimbang, jangan lupa diet yang seimbang tadi. Nah, lalu aktivitas fisik. Jadi ibu-ibu jangan salah ini ya, jangan salah pemikiran, menganggap kalau menyapu, mengepel, mencuci itu sudah cukup aktivitas fisiknya. Yang dikatakan aktivitas fisik di sini adalah gerakan yang sistematik dan berulang-ulang gitu. Makanya kita sebut di berolahraga bukan beraktivitas fisik seperti yang tadi. Nah, kemudian yang terakhir adalah teraturlah minum obat. Pastikan obatnya diminum dan disetok terus gitu ya, dan pastinya jangan sembarangan saja, sesuai dengan dosis yang diberikan oleh dokternya. Oke, itu dia ya terkait dari hipertensi. Mungkin sedikit saran juga nih buat biasanya ibu-ibu atau bapak yang bekerja gitu ya. Mereka tidak ada waktu katanya untuk olahraga. Nah, kalau saran dari kami nih mungkin dimulai dari sebelum beraktivitas dulu. Kalau bagi yang muslim nih kan sholat subuh ya. Habis sholat subuh bisa untuk jalan kaki aja. Itu termasuk olahraga ya, jalan kaki saja bisa keliling rumah, keliling halaman atau keliling komplek gitu ya. Itu sebenarnya sudah kita hitung sebagai olahraga ya Dok ya. Betul. Jadi nggak benar-benar harus olahraga berat, main tenis, main basket. Malah gitu ya, kalau Dok. seandainya usianya tua nggak mungkin lah kita suruh dia berlari gitu kan. Yang ringan-ringan saja, jalan kaki pagi atau sore gitu. Itu yang penting dilakukan terus-menerus konsisten ya Dok ya. konsisten dan gerakannya berulang gitu. Oke, jangan sambil jalan kaki kok Dok, tapi sambil nyapu gitu ya. Jalan kaki kok Dok, tapi lebih banyak gosip sama tetangga gitu. Lebih banyak berhentinya. Iya, atau jajan dulu gitu kan. Oke, nah itu dia ya Sobat Narsis, luar biasa hari ini ilmu dari Dokter Suci nih yang sudah banyak banget disampaikan sama kita terkait hipertensi hari ini. Dan semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat ya Dok ya. Amin ya robbal alamin. Dan tidak hanya didengarkan saja tapi dilakukan ya Dok ya. Iya, dilakukan, ditangkap, dilakukan dan diberikan informasi ke orang sekitar yang belum tahu. Bener, jangan lupa untuk di-share aja boleh ya videonya ini nanti ya. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, boleh nih sekali informasi Dok. Boleh. Untuk subscribe channel YouTube Puskesmas 7, boleh di komen aja kalau seandainya ada pertanyaan ya Dok ya. Nanti insya Allah akan kami balas kalau seandainya ada pertanyaan. Ataupun kalau mau ngasih tahu informasi ini, kalau merasa ini bermanfaat kepada ini, silakan untuk di-share ya Dok ya.
Oke, itu dia terkait pembicaraan kita pada hari ini di segmen narsis dengan tema visioner tadi ya dok. Yes, visioner. Ya. Semoga dengan visioner ini para yang sudah menderita hipertensi ini lebih terbuka, yang selama ini tidak mau melakukan pengobatan, akhirnya mau melakukan pengobatan, yang selama ini merasa tensinya tinggi tapi dia baik-baik saja, menghentikan pengobatannya, semoga dilanjutkan kembali pengobatannya jadi bisa terkontrol terus untuk tensinya gitu ya. Dan yang belum terkena hipertensi semoga tidak terkena. Amin. Dengan menjaga pola makan dan pola hidup sehat tadi, pengelolaan stresnya juga tadi. Terus untuk yang mereka yang berisiko, yang sudah ada keturunannya dari orang tuanya atau kakek neneknya yang sakit, semoga tidak sampai ke dia ya. Amin. Putus mata rantainya di orang tua ini, di dia ini gitu ya. Semoga sebenarnya kan tidak semua yang berisiko tinggi akan terkena ya dok ya. Iya, tidak semua, asalkan dia sadar, tingkat kesadaran dirinya tinggi dan mau mengubah kebiasaannya, maka tidak semuanya akan jatuh ke hipertensi. Ya, dan jangan sampai malah kita yang akan membawa hipertensi ini ke anak keturunan nanti ya dok ya. Betul sekali. Nah sebenarnya kalau kita bisa bahas sedikit terkait resiko keturunan ini, sebenarnya menyebabkan keturunan itu kalau menurut Ulan ya dok ya, sepertinya karena kan orang tua kita itu yang bisa kita lihat apa yang mereka makan, mereka tidak pernah olahraga gitu ya. Jadi kita meniru pola itu. Nah, itu yang menyebabkan sebenarnya bisa kita beresiko tinggi gitu kan. Jadi bukan karena ada bukan karena penyakitnya ada di dia terus dia masuk ke tubuh si anak, bukan ya, tapi karena polanya tadi, karena dia mengikuti pola orang tuanya, otomatis kemungkinan dia terkena juga lebih tinggi gitu ya. Makanya semoga sobat narsis yang lagi nontonin kita bisa menghentikan sampai di dia saja gitu ya. Iya, kita putuskan mata rantainya. Oke, itu dia. Terima kasih nih Dokter Suci. Sama-sama Bu Ulan. Masya Allah, luar biasa pembicaraan kita pada hari ini ya. Oke, semoga nanti kita akan bertemu lagi di segmen berikutnya ya. Iya, amin. Semoga ada kesempatan lagi. Oke deh, kalau gitu kami pamit undur diri dulu dari podcast Masih Tujuh ya Dokter Suci ya. Sekali lagi apabila ada yang bisa diambil, yang bisa bermanfaat silahkan di-share. Oke, terima kasih. Ulang pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.